Hai, perkenalkan saya Rehan Raffi Darojat, mahasiswa semester 2 di STIMIK Widya Utama Purwokerto. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat database di MySQL. Oke, di sini saya sudah membuat skemanya. Jadi sebelum kita buat database di MySQL, alangkah baiknya kita udah bikin skemanya. Jadi apa yang akan kita buat udah ada gambarannya. Oke, contoh ini ada skema database untuk perpustakaan. Oke, seperti di dunia nyata ya. Kalau di perpustakaan berarti ada buku dan ada peminjam. Di sini peminjamnya dalam konteks siswa ya, perpustakaan di sekolah. Nah, di tabel siswa ini terhubung ke tabel peminjaman. Tabel buku juga terhubung ke tabel peminjaman. Oke, jadi kalau siswa minjem, maka datanya akan tersimpan ke tabel peminjaman beserta book ID-nya. Jadi setiap ada peminjaman akan terrecord, akan tahu nih siswa ini itu minjem buku apa dengan book ID dan student ID. Oke, ini di tabel student ada beberapa kolom atau field. Yang pertama itu ada ID, username, full name, dan email. Di sini saya set ID sebagai PK atau primary key. Jadi nanti ID-nya akan unik. Oke. Selanjutnya ke tabel buku. Di tabel buku ini ada ID, name, length, release date, dan sinopsis. Nah, sebagai tabel penengah antara siswa dan buku ada tabel peminjaman atau loans. Di sini ada student ID, yang mana student ID ini foreign key ke tabel student dengan kolom ID. Lalu selanjutnya ada kolom book ID. Book ID ini foreign key ke tabel books. Oke. Selanjutnya ada ID sebagai ID loans. Oke. Kalau begitu, karena sebagai gambaran ini sudah cukup jelas ya, langsung saja kita mulai prakteknya. Bagaimana implementasi dari skema ini jadi sebuah tabel di MySQL. Oke, di sini saya menggunakan Mac ya. Jadi ini aku udah masuk ke halaman sum di folder bin. Di sini ada banyak program. Nanti teman-teman cukup buka yang MySQL aja. Lalu ketikkan usernya root. Di sini saya username-nya root. Mungkin teman-teman ada username-nya lain, boleh sesuaikan aja. Nah, tinggal di enter aja. Oke, ini udah masuk ke MySQL-nya. Nah, selanjutnya kita coba cek database apa aja yang udah ada. Nah, ini yang ada ya. Oke. Di sini kita mau bikin database perpustakaan. Lalu di dalam database perpustakaan ada tabel student, loans, dan books dengan masing-masing atribut yang ada. Oke, kita bikin database-nya dulu. Perintahnya create database, lalu nama database. Di sini contohnya library gitu. Oke. Nah, di sini sudah berhasil. Untuk ngeceknya tinggal show database lagi. Nah, ini sudah ada database dengan nama library. Oke. Selanjutnya tinggal kita bikin tabelnya nih. Nah, biasanya saya itu
buat tabel ini di note dulu ya. Kenapa? Biar kalau kita misal ada query yang salah, buat ngefixnya lebih gampang. Pakai contoh ini saya buat file libraries.sql ya. Contohnya kita mau bikin tabel students, create table students, lalu ada ID di sini kita pakai integer ya, tapi kita ubah aja jadi char biar ID-nya bisa lebih dari 1 digit. Lalu ada, karena ini primary jadi nggak bisa null, lalu kita set sebagai primary key. Selanjutnya ada username ini varchar 30 not null. Oke, selanjutnya ada full name dan email. Oke, nah seperti ini ya. Nah setelah itu tinggal kita copy saja. Di sini saya text editornya menggunakan Visual Studio Code. Teman-teman yang lain mungkin bebas mau pakai text editor apa. Nah, tinggal kita copy dan paste di sini. Oh, di sini error not database selected karena kita belum memilih database-nya. Caranya dengan use nama database, use library. Oke. Setelah itu tinggal kita paste aja. Nah, ini sudah masuk. Cara ngecek deskripsinya, setiap tabel itu bisa pakai perintah describe student, describe nama tabel. Nah, ini fieldnya ada ID, username, full name, email. Primary key-nya ada di ID. Oke, yang tabel student udah bisa nih. Selanjutnya kita ke tabel buku. Tinggal create table books. Di dalam buku ada ID ya. Ada ID, nama, length, release date, ID, name-nya varchar 250 not null. Lalu ada length atau jumlah halamannya. Di sini di set integer not null. Selanjutnya ada release date. Release date. Dia ini sebagai date, tipe datanya not null. Lalu yang terakhir ada sinopsis. Ini free text karena kemungkinan sinopsis ini lumayan panjang ya. Kita set not null aja. Oke, kita rapihkan. Nah, yang tabel buku udah oke. Tinggal kita copy lalu paste di command line. Nah, query oke.
ini udah berhasil. Kita cek describe books. Oke, sudah ada ID, name, length, release date, dan sinopsis. Yang terakhir itu ada tabel launch. Nah, di tabel launch ini ada foreign key nih ke tabel students dan books. Oke, query-nya seperti apa? Kita coba dulu. Bikin tabel launch. Di tabel launch ini tadi ada ID, book ID sama student ID. ID char dia primary key. Oke, selanjutnya ada student ID. Student ID ini sama dengan ID di sini, jadi kita isi cara aja gini. Lalu ada book ID sama. Selanjutnya untuk melakukan set foreign key, tinggal foreign key, lalu nama field yang ada di tabel launch student ID. Ini foreign reference ke tabel student dengan ID, dengan nama atribut ID. Oke. Jadi field atau kolom student ID yang ada di tabel launch ini reference ke tabel students dengan kolom ID. Oke, karena ada dua foreign key, kita bikin lagi foreign key book ID, reference books ID. Jadi foreign key-nya itu kolom yang ada di tabel launch, lalu dari tabel launch ini nge-reference ke tabel yang dituju. Kalau yang book ke tabel books, kalau yang student ke tabel students. Oke, kita coba paste, enter. Oke, sudah berhasil. Kita coba cek. Nah, ini sudah ada 3 field, ID, student ID, dan book ID. Oke, kenapa saya bikin note seperti ini? Yang pertama, biar ada dokumentasinya. Yang kedua, kalau ada yang typo atau ada yang salah di query, gampang untuk ngefixnya. Mungkin kita coba ya, coba create table test, lalu ID char 3 not no. Lalu di sini kita coba typokan Promali. Nah, kan error kan karena ada typo di sini. Karena kita udah dokumentasikan, jadi lebih kelihatan mana yang salah. Beda kalau misal kita ketik langsung gini ya, kita tabel tes.
Nah, terus ID nyecar 3 Notnul Pemaliki. Nah, kalau kita ketik seperti ini kan nggak bisa di copy ulang ya, jadi lebih lama. Menurut saya lebih cepat kalau kita coba note dulu nih apa yang mau kita bikin, habis itu kita copy saja. Oke, mungkin sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.